guys, welcome back my YouTube channel. Jadi di video kali ini gue mau bikin resep dimsum yang tanpa tepung. Bener-bener tanpa tepung. Dan ini bener-bener rendah lemak dan rendah karbohidrat. Yang pastinya ini rendah kalori guys. Jadi akhir-akhir ini tuh gue lagi bayang banget dimsum kan. Tapi lagi mikir dua kali gitu, karena kalau makan yang di restoran itu dimsumnya kita nggak tahu kalori per buahnya itu berapa. Nah jadi gue memutuskan untuk buat dimsum sendiri. Jadi di dimsum ini bener-bener nggak pakai tepung, bahkan kulitnya pun gue nggak pakai tepung guys, nggak pakai kulit pangsit. Nah tapi tampilannya bakal secantik dimsum pada restoran. Jadi gimana caranya? Langsung aja yuk ke videonya guys. Tapi sebelum videonya dimulai, gue minta di like dulu, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya guys. Dan jangan lupa nyalain loncengnya, karena setiap minggunya bakal ada video baru dari channel ini. Yuk langsung aja ke tutorialnya. Jadi di sini aku pakai 200 gram dada ayam atau dada filet tanpa kulit, dan aku pakai 1 buah wortel untuk sayurannya. Dan aku pakai 1 buah tahu. Tahu ini tuh tahu Cina sebagai pengganti tepung biar agak kayak kenyal. Dan aku ganti kulit pangsitnya jadi kulit tahu. Jadi benar-benar di sini nggak pakai tepung ya guys. Dan untuk berakatnya aku pakai 1 buah telur dan tambahan daun bawang pastinya. Dan ini adalah bumbu-bumbunya, aku pakai kaldu jamur. Nanti untuk gramasinya aku taruh di description box. Dan aku pakai Himalaya salt. Dan aku juga pakai lada bubuk ya guys buat perasa pedasnya. Dan ini kaldu jamur yang aku pakai. Dan untuk tambahan perasa asinnya aku pakai Kikkoman yang kecap asin ini, sekitar 1 sendok makan atau 15 ml kecap asin. Jadi karena aku pakai blendernya itu blender yang tipenya blender basah, jadi harus pakai es batu dulu, karena kan dia emang harus ada air kan. Nah kalau kalian punya blender yang kering gitu, yang lebih besar kapasitasnya, kalian bisa pakai tanpa es batu. Cuman karena aku kapasitas blender yang keringnya itu kecil, kayak cuma buat bumbu doang, jadi aku pakai blender basah. Dan di sini aku masukin dada ayam yang udah aku potong kecil-kecil, pastiin kecil-kecil ya guys, biar nanti kalau ngegilingnya tuh jadi kayak nggak ngadet gitu loh. Ini tuh karena kita kan pakai blender ya, bukan pakai alat penggiling daging. Jadi kita blender dulu aja. Jadi ini tuh bener-bener aku blender pelan-pelan, jadi nggak langsung aku blender terus-menerus, jadi kayak pelan-pelan gitu. Jadi ntar dimatiin, dinyalain, dimatiin, nyalain. Karena sepengetahuan aku itu bakal ngerusak banget kalau kita terus-terusan ngeblender kayak ngeblender jus. Karena kan ini teksturnya tuh kan berserat gitu. Jadi aku pastiin aku kayak nggak terus-terus langsung full dari awal aku blender. Jadi aku matiin, aku blender lagi, aku pastiin kalau udah halus, aku matiin lagi kayak. Dan ini karena tadi aku bilang aku nggak pakai tepung, aku pengen teksturnya ini dalam itu agak kenyal. Jadi aku pakai si tahu untuk kayak pengganti tepung biar agak kenyal gitu teksturnya nanti pas dikukus atau nanti pas udah jadi dimsum dalamnya gitu. Terus ini aku campur aja sama tahu yang udah aku hancurin dulu sebelumnya, masukin ke blender. Dan nanti kita mix lagi guys. Nah, di sini aku udah mulai mix si tahu sama si ayam tadi. Jangan lupa diaduk juga, dibantu pakai spatula yang ada di atasnya itu, biar kayak keaduk gitu. Karena di sini kita nggak pakai air banyak, jadi rada susah gitu. Kalau misalkan pakai air itu kan kayak ke mix blend gitu kan. Ini karena kita cuma pakai es batu itu aja, dia rada kayak mixnya tuh kurang. Jadi harus bener-bener kayak digoyang-goyang gitu si blendernya. Nah, tadi sekitar 2-5 menitan deh kayak di blender. Ini hasilnya udah kecampur, tapi kayak belum maksimal kecampur gitu. Nanti bakal diaduk lagi di dalam wadah yang bersih. Nah ini kita pindahin dulu di wadah yang bersih ya guys. Dan setelah kita pindahin ke wadah yang bersih, ini mulai diaduk lagi aja. Dan kalian bisa lihat ini mirip banget sama adonan bakso yang kenyal banget. Tadi nggak pakai tepung tapi pakai tahu buat pengganti tepung yang bikin kenyal. Dan setelah adonan dagingnya udah jadi, nih di sini aku bakal campur si adonan daging itu bareng sama si sayuran, wortel, terus bumbu yang tadi udah aku kasih lihat, terus sama perekat telur dan daun bawang, dan jangan lupa kasih kecap asin, dan bakal di mix jadi satu.
Dan aku langsung mix aja. Di sini aku langsung masukin si kecap asinnya itu 1 sendok makan atau sekitar 15 ml kalau dibikin mili. Terus aku campur di sini. Terus jangan lupa masukin bumbu-bumbu yang tadi kita udah siapin, yaitu kaldu jamur, yaitu yang merek Totole. Terus aku pakai Himalayan salt. Terus dan jangan lupa juga masukin si ladanya buat perasa pedasnya. Dan kita campur aja jadi satu. Nah, ini untuk step selanjutnya aku masukin telur untuk perekat si adonannya dan bikin kenyal juga sih. Jadi aku pakai 1 butir telur. Di sini aku pakai kuning sama putih telurnya, guys. Dan abis itu nanti kita langsung diaduk lagi biar adonannya merata sama si telurnya. Dan setelah adonan si ayam tadi udah merata sama telur, jangan lupa kita masukin si sayuran tadi sebagai serat dan masukin daun bawangnya biar wangi gitu loh nanti pas lagi dimasak. Di sini aku masukin semuanya dan di mix jadi satu. Harusnya sih ini harusnya pakai wadah yang lebih besar, tapi karena aku nggak punya wadah yang lebih besar, jadi aku paksain jadi satu mangkok kayak gini. Jadi kalau kalian punya wadah yang lebih besar di rumah, kalian bisa pakai wadah yang lebih besar biar nggak tumpah-tumpah kayak aku di video ini ya guys. Jadi ini setelah adonannya tercampur semua, kalian bisa lihat ini kayak enak banget gitu kayaknya deh. Udah kayak ada seratnya, terus situ tuh ada hijau-hijau dari daun bawangnya yang wangi banget pastinya. Dan ini lanjut ke step selanjutnya. Di sini aku pakai kulit pangsitnya itu diganti sama kembang tahu yang udah aku rendam pakai air panas. Jadi kayak gini dan aku potong-potong persegi. Jadi mirip banget sama kayak kulit pangsit. Nah, di sini nanti bakal aku isi adonan yang udah jadi tadi. Nah, di sini aku coba pakai 1 sendok makan adonan tadi dan kalian bisa lihat ini adonannya bener-bener mirip banget sama adonan bakso. Dia nggak pecah, dia bahkan kenyal banget kayak adonan dimsum pada umumnya. Ini aku coba masukin dulu. Yap, kita modelin aja kayak dimsum yang di restoran. Di sini aku lagi coba-coba untuk pertama kalinya aku bikin dimsum. Jadi mohon maaf, dimaklumi aja ya guys kalau ini bakal berantakan banget karena sebelumnya aku belum pernah bikin dimsum yang kayak gini atau cara ngelipet kulit dimsum. Jadi ini benar-benar masih percobaan pertama. Lihat aja kalau kalian lihat ini kulitnya masih kayak berantakan. Nah, sambil kita olah si adonan dimasukin ke dalam kulitnya, jangan lupa kompornya juga harus mulai manasin airnya buat bikin kukusan. Nah, di sini aku udah mulai jadi ini satu, tapi aku mau bikin beberapa dulu baru masukin ke dalam kukusannya, guys. Dan di sini aku mau biar bentuknya nggak berubah saat dikukus, aku pakai kayak cetakan bolu kukus gitu. Jadi nanti aku taruh di tempat kukusannya, jadi kayak memudahkan dia untuk standby di dalam kukusan gitu dan nggak bakal berair banyak. Jadi kalau kalian punya, kalian bisa gunain ini. Dan lanjutin aja stepnya, kayak masukin semua adonannya ke dalam kulit pangsit sampai semuanya habis dan nanti kita siap dikukus. Dan di sini aku mau bikin dimsumnya itu bentuknya kayak lumpia ayam udang. Nah, buat kalian yang nggak tahu, kalau dimsum itu kayak beberapa jenis makanan yang jadi satu. Nah, sebut aja dimsum. Jadi kayak kalau bentuknya itu kayak yang tadi pertama aku bikin tuh namanya bentuknya shumai kalau di dimsum. Nah, ini yang kedua ini aku bikin yang kayak lumpia ayam udang.
Jadi ketika kamu makan cuman satu jenis, itu sebut aja nama jenisnya. Kayak lumpia ayam udang atau siomay, jadi nggak bisa dibilang dimsum. Kamu bisa nyebut itu dimsum kalau ada beberapa kelompok dalam jenis dimsum itu baru. Kayak ini sekarang nih, aku bikin yang bentuknya kayak lumpia ayam udang. Terus aku bikin yang bentuknya siomay. Nah ini baru bisa disebut namanya dimsum. Tapi ketika kamu cuma makan lumpia ayam udang, itu sebut aja lumpia ayam udang, jadi bukan dimsum. Nah, ini adalah step terakhir, yaitu proses pengkukusan si dimsum tadi atau siomay yang udah tadi aku buat. Nah, di sini aku pelan-pelan masukin ke kukusan yang udah mendidih banget. Kalian bisa lihat itu airnya udah nguap dan udah banyak naik ke atas. Dan jangan lupa pancinya ditutup ya, biar dia matangnya lebih merata dan lebih cepat. Baik, kita tunggu aja nanti dimsumnya sampai matang. Dan setelah dikukus sekitar 10 menitan dan dimsumnya udah mulai jadi, dan angkat aja, ditaruh di wadah yang bersih. Ini aku udah mulai angkat satu-satu dimsumnya. Kalian bisa lihat ini mirip banget sama dimsum beneran, bahkan kulitnya tuh kayak kulit pangsit, padahal ini bener-bener gak pakai tepung atau kulit pangsit. Dan dimsum udah jadi dan siap disajikan. Guys, ini adalah dimsum yang udah jadi 3 varian bentuk gitu aja sih yang gue bikin. Jadi yang pertama gue bentuk siomay, terus yang kedua gue bentuk kayak bakso, yang ketiga gue bikin bentuk lumpia. Tapi untuk bahan dan rasa sama aja guys, gue ngegunain bahannya sama aja. Jadi di dalam siomay ini gue bener-bener nggak pakai tepung terigu atau tepung sagu buat kenyalnya, gue pakai tahu untuk tekstur yang lebih kenyal gitu. Jadi nggak ayam tok aja gitu loh guys. Nah, untuk bentuk, lihat ya, kalau lihat kulitnya ini bener-bener mirip banget sama kulit pangsit. Tapi kalau kalian lihat tadi tutorialnya, itu bener-bener cuma pakai kulit tahu atau kembang tahu yang kering terus dibasahin dan dipotong jadi persegi. Nah itu aja sih. Jadi bener-bener di resep ini gua nggak ngegunain tepung terigu, tepung sagu atau tepung apapun guys. Bener-bener ini gluten free, dan ini pastinya sehat banget karena di dalam siomay ini udah gua kasih wortel, terus bener-bener rendah juga, garamnya juga nggak banyak. Tadi kan kalian bisa lihat sendiri garamnya cuman gue takarin segitu aja. Dan ini pasti udah gurih banget karena kan yang gue tahu kulit tahu ini tuh udah gurih banget juga. Jadi ini oke banget. Dan untuk satu dimsum ini takaran sajinya 65 kalori aja guys. Tadi udah dimasukin semua resepnya ke Pet Secret, dan satu dimsum ini jadinya 65 kalori doang. Jadi satu adonan tadi tuh dapat 16 buah dimsum, bener bikin kenyang banget dong. Dan buat kalian yang nggak mau makan sekaligus habis, ini bisa banget dimasukin ke kulkas jadi kayak frozen food gitu, dan bisa langsung digoreng atau dipanasin, dipanggang. Jadi ini bener-bener enak banget, atau direbus lagi gitu. Nah ini bahkan cuma dikukus aja, tapi tampilannya kalian bisa lihat ini bener-bener kayak digoreng, padahal ini cuma dikukus guys. Jadi gimana rasanya? Langsung aja yuk kita cobain. I'll kasih tahu kalian teksturnya dulu buat yang dalamnya. Bener-bener lihat ya, tuh kenyal. Dan mari kita coba satu nih, jadi kalian harus lihat. Tuh, kenyal gitu loh guys. Dan mirip banget sama dimsum, dan ini kering padahal cuma dikukus doang. Lihat ya. Sama
kayak kulit pangsit, bener-bener sama kayak kulit pangsit ini guys. Gak nyangka sih. Crunchy. Aku udah siapin sausnya buat dicocol sama dimsumnya. Nah, jadi kita cobain aja rasanya gimana guys. Nggak expect seenak ini, bener banget, sumpah ini enak banget. Sumpah enak banget. Jadi jujur aja ini pertama kalinya gue bikin dimsum karena lagi pengen banget makan dimsum, tapi nyari cara biar nggak pakai tepung gimana. Akhirnya nemuin resep ini guys. Enak banget. Rasanya tuh pas banget, gurihnya tuh pas banget, gak keasinan. Dan si wortelnya tuh masih crunchy gitu loh. Dan makan ini tuh gak berdosa karena cuma 65 kalori guys. Ya udahlah makan. Enak banget. Rasa ayamnya tuh masih kenyal gitu loh. Oke guys, jadi segitu aja resep dimsum dietnya. Jadi buat kalian yang lagi BM banget makan dimsum tapi masih takut makan dimsum di luar sana, jadi kalian langsung bisa bikin resep ini di rumah aja. Dan bahkan ini tinggi banget proteinnya, jadi ini bakal kenyang banget. Makan satu itu udah kenyang banget karena ini full daging dada ayam dicampur tahu, udah protein tambah protein, jadi ini bakal kenyangin banget kalian. Jadi kayak kalian yang tadinya pengen makan dimsum di luar sana yang tidak cukup satu, kalian bisa makan di sini sebanyak mungkin, tapi tetap rendah kalori loh guys. Jadi misalkan di sana tuh satu dimsumnya 120 kalori misalnya. Nah, di sini satunya cuma 65. Kalian bisa makan 2 dimsum di rumah dengan yang kalian buat sendiri. Bahan-bahannya pun kalian tahu itu bahan apa aja. Jadi kalian bisa takarin sendiri juga gitu loh guys. Jadi kalau yang bilang diet itu menyiksa, enggak guys. Kalian bisa langsung variasiin aja makanan-makanan diet lainnya dengan rasa yang enak gitu loh guys. Kayaknya udah banyak banget deh tutorial-tutorial bikin makanan diet yang enak banget. Jadi buat kalian yang mau coba resep ini, jangan lupa tag Instagram gue ya guys. Dan buat kalian yang mau lihat detail resepnya, kalian bisa cek description box dan komen di bawah kira-kira video apa lagi yang bakal gue update tiap minggunya. Jadi buat kalian yang udah nonton sampai habis video ini, terima kasih banyak ya guys. See you next video.